bahas terkait dengan langkah DPR untuk merespons unjuk rasa dan aspirasi masyarakat yang bergulir sepekan belakangan bersama anggota Komisi 6 DPR sekaligus Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Hadir juga di studio Kompas TV Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi, selamat malam Pak Sarmuji. Malam Priska, malam, Bang Sarmuji. Malam Pak Sarmuji, sampai hari ini pengunjuk rasa bilang ingin segera DPR menjawab tuntutan yang disuarakan. Kapan bisa menemui para pengunjuk rasa? Sudah adakah kemungkinan untuk itu Pak Sarmuji? Ya memang agak dilematis ya. Pertama, unjuk rasa kali ini itu, mohon maaf, perwakilannya itu sulit kita temukan. Jadi leadernya itu sulit untuk kita identifikasi. Biasanya kalau ada unjuk rasa itu ada leadernya dan karena itu ada perwakilan yang menyampaikan kepada DPR. Kedua, memang situasi ini bukan hasil dari pemetaan atau analisis anggota DPR, tetapi dari institusi-institusi yang otoritatif itu memang meminta rekomendasinya beginilah. Kira-kira akhirnya muncul rekomendasi supaya WFH saja, kalau bisa WFH saja. Tapi memang itu terkonfirmasi fakta di lapangan ketika aparat kepolisian pun tidak mampu mengendalikan unjuk rasa kali ini. Itu yang menjadi poin sebenarnya kenapa kok hingga saat ini belum bisa ditemui. Tetapi andaikan situasinya memungkinkan, kemungkinan bisa ditemui oleh pimpinan DPR. Kalau pimpinan DPR tadi sudah takziah, sudah melayat ke rumah korban, ada almarhum Afan. Itu kan tadi sudah menyampaikan bahwa membuka diri untuk evaluasi, membuka diri untuk berbenah diri. Tadi Pak Sarmuji juga bilang kalau suasananya membaik akan menemui pengunjuk rasa. Tapi sebaliknya pengunjuk rasa juga dalam beberapa hari ini ingin menemui DPR. Nah dengan kondisi ini, dengan perkembangan eskalasi, apakah mungkin misalnya di Senin atau Selasa atau segera ada dialog itu terjadi? Saya pikir memungkinkan ya. Nanti dilihat skenario pengamanannya seperti apa. Tetapi komitmen kita sudah jelas, sudah mulai lebih terbuka. Kemarin pun kami sudah menyampaikan untuk fraksi Partai Golkar di salah satu stasiun TV juga kemarin pagi. Untuk fraksi Partai Golkar siap untuk dievaluasi dan direvisi tentang fasilitas-fasilitasnya. Kalau dinilai berlebihan, ya direvisi saja, bahkan kalau perlu dicabut saja. Kalau memang dinilai berlebihan. Itu salah satu, dan itu beberapa fraksi saya lihat, saya baca beritanya, sudah mulai mengikuti. Kalau ini menjadi kesepahaman kita semua, mungkin transparansi itu akan memungkinkan terjadi. Ya, artinya kalau fraksi Golkar, salah satu poin yang dituju adalah soal tunjangan siap untuk direvisi, siap untuk ditinjau ulang, begitu ya Pak Sarmuji ya? Iya, dan andaikan pun misalkan, dari hasil evaluasi, hasil review itu, ada yang harus kembalikan, fraksi Partai Golkar saya pikir tidak keberatan. Baik, kita akan lihat juga bagaimana situasi terkini saat ini unjuk rasa di depan Makobrimob di Kuitang, Jakarta Pusat. Kita lihat sama-sama perkembangannya. Unjuk rasa sudah berlangsung lewat dari pukul 18, saat ini bahkan sudah memasuki pukul 18 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Lampu jalan dimatikan saat ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga kita sama-sama berharap bahwa akhir dari unjuk rasa di hari ini bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ya, saya ke Mas Adi. Mas Adi, dengan situasi seperti ini apa yang harus dilakukan? Apakah memang dialog itulah yang ditunggu, salah satu jalannya untuk mencairkan situasi? Ya bagi saya tidak ada opsi lain selain memang mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran. Jadi satu persatu setiap tuntutan yang diminta yang disampaikan, misalnya soal bagaimana revisi terkait dengan undang-undang perampasan aset, itu kan juga harus jawab. Kan itu kan salah satu tuntutan yang mereka sampaikan. Ya, RUU perampasan aset yang tidak pernah dibahas sampai sekarang. Yang tidak pernah dibahas, itu kan juga menjadi pertanyaan yang cukup serius kan sejak lama.
Yang kedua tentu terkait dengan tunjangan-tunjangan yang dinilai cukup melukai perasaan rakyat secara umum. Karena di tengah masyarakat yang sulit mencari pekerjaan, PHK terjadi kanan dan kiri. Tapi kemudian muncul informasi tunjangan yang ada di politisi Senayan itu kan berlipat ganda dan naik secara signifikan. Inilah yang saya kira memang satu-satunya cara bagaimana berdamai dengan kelompok-kelompok aktivis dan kelompok-kelompok para demonstran supaya keinginan-keinginan mereka itu memang terakomodasi. Ya. Tentu tidak mudah bagi kawan-kawan anggota dewan karena mereka ini dalam banyak hal pastinya punya pertimbangan-pertimbangan politik yang pastinya perlu koordinasi dengan fraksi-fraksi yang lain. Tapi kalau kita melihat expose dan resultante bagaimana protes publik ini kan hampir tiap hari terus luar biasa jumlahnya dan tuntutannya itu saja, ya bagi saya memang tak ada pilihan lagi, harus berkompromi dengan mereka. Nah, yang ketiga, Friska, bagi saya secara prinsip ini kan menjadi guidance, semacam petunjuk bahwa kawan-kawan DPR besok-besok harus menjaga perkataan dan perilaku politiknya. Jangan sampai melukai perasaan rakyat, jangan terkesan kalau ada protes itu misalnya diolok-olok dengan kata-kata yang kasar, direndahkan dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya adalah apa yang kemudian membuat para demonstran kelompok aktivis yang sampai saat ini misalnya konsisten, mereka itu terus memperjuangkan aspirasi mereka, merasa terlukai dengan statement-statement elit itu. Bukankah elit dan pejabat publik itu mestinya kupingnya itu tebal? Jadi sekalipun ada protes, resistensi dan kritik apapun, ya mestinya harus sabar menghadapi itu. Dan diterima ya, bukan justru resisten terhadap kritik yang disampaikan publik. Betul, itu yang saya kira ada paradoks yang kita hadapi, rakyatnya susah, DPR-nya joget-joget. Nah, jangan sampai jangan ini sampai harusnya gitu lagi. Dievaluasi. Oke, kita apakah ini mungkin dilakukan evaluasi menyeluruh ya, tidak hanya soal tunjangan tadi, soal RUU perampasan aset yang dianggap mandek, Pak Sarmuji, mungkinkah ini jadi jalan untuk membahas itu semua sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Di Sapa Indonesia Malam bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno dan anggota Komisi 6 yang juga Sekjen Partai Golkar M. Sarmuji. Pak Sarmuji, apakah ini bisa jadi pintu masuk untuk evaluasi tidak hanya soal tunjangan tapi juga soal RUU perampasan aset yang mandek yang ikut dalam tuntutan beberapa hari ini? Ya, saya pikir ini secara menyeluruh ini momentum untuk melakukan refleksi ya. Merefleksikan apa yang sebenarnya menjadi keinginan rakyat di DPR. Saya juga sepakat bukan hanya soal tunjangannya, tetapi rakyat itu sebenarnya menuntut ada kepatutan diri dari anggota DPR. Ya, ada empati ya. Kadang-kadang ada hal yang tidak patut memang dilakukan atau diucapkan atau ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili menjadi kelihatannya terlalu jauh jaraknya. Sehingga rakyat kemudian marah, ada perasaan tidak terwakili melalui wakil-wakilnya. Karena itu ini merupakan momentum dan saya sudah tegaskan fraksi Partai Golkar untuk berpegang pada ukuran kepatutan diri dalam berkata, dalam bersikap, dalam berpenampilan, dalam berperilaku. Dan tadi saya ingin tegaskan sekali lagi, soal tunjangan kalau memang nanti harus direvisi, direview ternyata memang ada kelebihan yang dinyatakan hasil review itu, kami pun siap untuk mengembalikan. Yang kedua tentang soal kinerja, saya pikir kinerja secara umum itu harus diperbaiki, ya nanti akan kita cari cara bagaimana kinerjanya itu diperbaiki, apa yang urgen harus kita tetapkan. Harus dikerjakan, yang salah satunya juga tadi tuntutannya RUU perampasan aset, kalau tunjangan sudah dijawab, termasuk kepatutan diri. Mas Adiso, dalam waktu singkat ini apa yang harus dilakukan dalam waktu cepat segera agar eskalasinya semakin kondusif? Ya harus ada garansi, semacam jaminan bahwa apa yang dituntut dan disampaikan oleh kawan-kawan aktivis, kemudian kawan-kawan demonstran itu diimplementasikan, bukan hanya didengarkan dan bukan hanya ditampung. Karena selama ini kan kita sering mendengarkan bagaimana pejabat-pejabat publik, elit-elit termasuk anggota dewan, kalau ada demo, ada protes, nanti kita tampung, nanti kita akan suarakan. Saat ini publik itu ingin tahu kapan ini
digaransi bahwa ini menjadi sebuah kebijakan, bukan hanya sebatas omongan-omongan yang tidak bisa diukur dan tidak bisa diwujudkan. Karena ini adalah anti klimak bagi saya ketika begitu banyak aspirasi dari rakyat selama ini, begitu banyak kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat, katanya mau disampaikan, katanya mau diserap aspirasinya. Tapi kalau tidak berupa kebijakan saya kira jangan salahkan kalau di kemudian hari akan begitu banyak protes-protes yang serupa. Jadi bagi saya kuncinya sederhana, wujudkan aja keinginan kawan-kawan para aktivis dan kelompok demonstran. Wujudkan, jangan cuma normatif aja, diterima, saya kira dirangkul memang saja. di situ sederhananya. Kalau ini ingin kita jawab singkat, tapi sekali lagi seringkali kan kawan-kawan DPR ini kan punya argumen masing-masing, yang saya kira memang dalam banyak hal argumen mereka dalam banyak hal selalu bertabrakan dan berbeda dengan kelompok masyarakat secara umum. Tapi yang jelas bagi saya demo itu adalah efek karena kondisi saat ini bagi mereka sedang tidak oke-oke saja. Nah, harus segera ditangani agar situasi kembali baik. Terima kasih Mas Adi, terima kasih juga Pak Sarmuji. Realnya, langkah nyatanya ditunggu oleh masyarakat. Berikutnya saudara, kita akan pantau aparat keamanan mulai membubarkan massa yang berkumpul di rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Sebelumnya massa sempat masuk dan merusak rumah. Situasi di sekitar rumah anggota DPR Ahmad Sahroni, ini gambar terkininya, mulai mereda pasca penerobosan ke dalam rumah pada Sabtu sore tadi. Aparat keamanan bernegosiasi dengan warga agar mulai meninggalkan rumah Sahroni.